Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Oke, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian semuanya di dalam video ini dalam channel saya yaitu First Diansah Channel. Di sini saya akan membagikan tips dan tutorial untuk membuat sebuah thumbnail yang paling bagus dan cepat dalam channel YouTube kalian. Dalam dunia per-YouTubean ternyata masih banyak sekali para YouTuber pemula terutama itu membuat channel dengan thumbnail asal-asalan. Nah, di video sebelumnya saya sering sampaikan ketika kalian membuat sebuah konten atau video itu saya sarankan ketika kalian membuat sebuah konten video itu untuk thumbnailnya itu harus seragam dan juga untuk ide jenis kontennya itu juga seragam sehingga nanti channel yang kalian buat itu bisa lebih berkembang, kemudian dia juga bisa diminati oleh banyak orang. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial pada kalian semuanya, terutama kalian yang mungkin sebagai YouTuber pemula dan kesulitan ketika membuat sebuah thumbnail dari konten atau video kalian. Oke, tutorial yang saya sampaikan ini mungkin berguna dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Karena apa? Jadi tutorial membuat thumbnail yang akan saya sampaikan ini itu memerlukan waktu yang cukup singkat, mungkin 1 menit sampai 2 menit sudah selesai. Dan tentunya untuk hasil yang kalian peroleh atau kalian dapatkan itu akan lebih maksimal. Karena apa? Thumbnail yang akan kalian buat nanti dengan suatu aplikasi tertentu yang saya sampaikan itu hasilnya akan lebih menarik dan kekinian. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan saya tentunya lebih giat dan semangat untuk memberikan tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya yang gokil. Gak usah berlama-lama dan banyak basa-basi, langsung saja kita sikat. Oke, jadi dalam video ini saya akan memberikan sebuah tutorial dalam pembuatan thumbnail. Jadi ketika kalian nanti akan upload video, itu thumbnail dari video-video kalian itu akan lebih menarik dan bagus. Dan tentunya itu akan menambah retensi penonton untuk menonton video kalian. Jadi dalam pembuatan thumbnail ini memerlukan waktu yang cukup singkat sehingga lebih efektif. Kalian tidak usah berlama-lama dan kalian tidak ribet karena ini aksesnya secara online. Jadi kalian bisa langsung untuk mengunjungi dari Canva. Oke, bagaimana caranya? Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Check this out. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Jadi kalian harus membuka browser kalian ya. Kalian bisa menggunakan Google Chrome ataupun mungkin Mozilla dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan browsernya adalah Google Chrome. Kemudian kalian langsung saja tulis ya canva.com. Seperti ini tulisannya, kemudian enter. Nah, di sini untuk menggunakan Canva, kalian nanti biasanya ketika kalian masuk ke beranda awal itu diminta untuk melakukan login. Nah, silahkan kalian bisa login dengan akun Gmail kalian masing-masing sehingga di situ nanti kalian tinggal oke sehingga kalian sudah masuk ke beranda dari Canva tersebut dan kalian bisa menggunakannya, kalian bisa mengaksesnya, kalian membuat desain di situ secara custom sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah kalian login di sini banyak sekali menu yang bisa kalian lihat-lihat terlebih dahulu ketika kalian belum menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini kalian juga bisa membuat desain sesuka kalian. Kalian misalkan ingin membuat sebuah cover buku, kemudian juga membuat brosur, leaflet dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita membuat untuk thumbnail dari konten atau video kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk langkah yang pertama itu kita klik di bagian kanan atas yaitu di buat desain. Di sini ada tombol biru buat desain, kemudian kita klik. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah thumbnail YouTube, maka ukuran yang digunakan atau ukuran yang diperlukan untuk membuat sebuah thumbnail YouTube itu adalah 1920 x 1080 pixel ya. Di sini kalian bisa melihat untuk menu-menu yang ada. Di sini kalian bisa memilih untuk presentasi atau mungkin kalian juga bisa klik di bagian sebelah bawah ini ya. Ukuran khusus kita klik. Kemudian kita tuliskan di sini untuk lebarnya 1920, kemudian untuk tingginya itu kita isikan 1080. Setelah itu kita klik buat desain baru. Kita tunggu prosesnya, kemudian nah, di sini kita memerlukan sebuah foto yang akan kita jadikan sebagai dasar dalam pembuatan thumbnail video kita. Caranya bagaimana? Ini adalah cara yang sering saya lakukan. Jadi di sini saya minimize dulu, kemudian saya masuk ke export.
Jadi ceritanya gini, ketika kita sudah take video, maka kita sudah punya video. Nah, di situ videonya kita putar, kemudian kita screenshot. Jadi kita mengambil sebuah foto dari video yang sudah kita buat. Caranya seperti ini, misalkan ini videonya saya putar. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ketika kalian putar video atau play video, itu pastikan dalam kondisi full screen ya. Jadi di sini setelah saya putar, maka saya klik di bagian atas. Di sini saya menggunakan pemutar GOM player ya. Nah, ini sudah tampilan full screen. Kemudian kita bisa play. Kemudian kita bisa mencari atau menentukan frame mana yang sekiranya pas dan cocok untuk thumbnail kalian. Di sini misalkan saya play, saya putar. Oke, saya tunggu. Nah, misalkan saya menginginkan di bagian ini, maka saya pause atau saya cari yang lain misalkan. Oke, kita play dulu. Seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke. Intinya kalian di sini bisa menyesuaikan untuk frame yang paling bagus dan menurut kalian itu paling cocok dan pas untuk thumbnail kalian. Nah, misalkan seperti ini, kita play, kemudian kita pause. Nah, oke. Saya rasa cukup. Setelah ini kalian bisa menekan tombol print screen yang ada pada keyboard komputer kalian masing-masing. Jadi di sini setelah saya pause, kemudian saya tekan tombol print screen. Oke. Setelah itu kita bisa close. Kemudian kita buka di Paint. Saya rasa untuk Paint ini kalian semuanya memiliki karena ini merupakan bawaan dari Windows. Jadi setiap komputer atau PC yang kalian miliki itu pasti ada Paint-nya. Kita buka dari Paint dulu. Setelah itu kita paste atau tekan Ctrl V. Oke. Setelah itu kita simpan atau save. Ctrl S, kemudian kita letakkan misalkan di dokumen. Kemudian untuk file name-nya kita ganti misalkan 111 seperti ini sebagai contoh. Kemudian kita tekan save. Oke. Ini bisa kita close. Kita kembali lagi ke Canva-nya. Oke. Nah, setelah ini kita bergerak ke sebelah kiri. Di sini untuk menu yang dua dari atas itu ada menu unggahan. Kita klik. Setelah itu kita pilih unggah media. Kemudian perangkat. Nah, kemudian kita cari. Tadi kita simpan di dokumen, kemudian kita kasih nama 1111 ini. Oke, kita klik dua kali. Sehingga untuk foto itu akan terupload di bagian sini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai kita bisa klik satu kali. Nah, sehingga untuk foto hasil screenshot dari video kita tadi sudah muncul di sini. Di sini kita tinggal atur untuk ukurannya, bisa kita seret seperti ini, kita drag. Oke, kita tentukan sesuai kebutuhan kita ya. Misalkan seperti ini. Foto saya taruh di bagian sisi kanan, kemudian karena di sini masih putih, maka saya perbesar lagi. Seperti ini. Jadi kalian bisa mencoba-coba, kalian geser sesuai dengan keinginan kalian. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kemudian kita tinggal menambahkan tulisan-tulisan. Nah, untuk tulisan di sini kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan di menu teks di sini ya. Oke. Nah, untuk cara menambahkan tulisan kalian bisa langsung klik ditambahkan judul atau mungkin kalian bisa menggunakan jenis teks yang ada di Canva ini. Jadi untuk jenis tulisan di Canva ini itu cukup bagus ya. Kalian bisa scroll ke bawah seperti ini. Oke, kalian bisa melihat sendiri nanti. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh, saya klik yang ini, wow. Nah, secara otomatis maka dia akan muncul di bagian tengah. Kita bisa mengatur untuk ukurannya seperti ini. Kemudian ini bisa kita geser sesuka kita ya, kebutuhan kita bagaimana. Misalkan saya taruh di sini. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi, misalkan di sini saya milih yang ini. Kemudian cara untuk mengedit tulisannya, kita tinggal klik di bagian tengah. Kemudian kita tekan Ctrl A. Kemudian saya ganti cara membuat. Nah, di sini kita bisa atur untuk ukurannya seperti ini. Kita geser seperti ini, misalkan. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi tulisan, misalkan saya
cari dulu yang sekiranya pas. Nah, misalkan saya memakai ini, klik OK, kita ganti dulu tulisannya thumbnail, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Oke, seperti ini, kita geser ke bagian bawah. Di sini terdapat garis sebagai pembantu ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah tulisan yang dia posisinya itu tepat di tengah, maka kalian bisa memanfaatkan untuk garis yang ada di Canva ini. Oke, seperti ini kita sesuaikan. Nah, mungkin seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi, kita cari. Oke, misalkan saya pakai yang ini, kemudian kita ganti tulisannya, kita ganti 1 menit saja. Ini. Oke, setelah itu kita atur untuk ukurannya. Oke, misalkan saya letakkan di sebelah sini ya. Oke. Kemudian di sini juga kalian jika ingin mengubah untuk warna dari hurufnya, jadi setelah kalian memilih jenis huruf, maka di situ kalian juga bisa mengubah untuk warnanya. Caranya gimana? Caranya misalkan untuk tulisan thumbnail ini warnanya adalah pink keunguan seperti ini. Kalian tinggal klik, kemudian kalian tekan di bagian atas yang huruf A ini. Maka di sini untuk warnanya kalian bisa menggantinya. Misalkan seperti ini. Oke. Ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu, jika dirasa kalian sudah puas dengan desain yang sudah kalian buat, maka kalian tinggal mengunduhnya. Jadi filenya ini kalian unduh, sehingga nanti untuk resolusi dari thumbnail yang kalian buat itu akan lebih jernih ya. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal tekan bagian kanan atas. Di sini ada tombol unduh seperti ini. Kemudian untuk filenya itu ada PNG, kemudian JPG seperti ini, kemudian juga PDF standar dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya menggunakan yang PNG seperti ini. Oke. Setelah itu kita tekan tombol unduh. Oke. Kita tunggu prosesnya, di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka akan masuk ke sini ya. Jadi di sini untuk tempat untuk menyimpannya kalian bisa menyesuaikan. Misalkan saya letakkan di dokumen, kemudian untuk file name-nya kita kasih nama thumbnail 111 seperti itu. Kemudian untuk save as type-nya di sini adalah PNG. Kemudian kita tekan tombol save. Oke. Selesai. Di sini akan proses mengunduh. Setelah selesai kita bisa cek, kita cari di explore kita di dokumen, kemudian kita cari thumbnail. Kita cari dulu. Nah, ini kita lihat. Oke, jadi caranya sangat mudah sekali. Oke, kalian wajib mencoba. Nah, jadi di sini sangat mudah sekali caranya. Kalian tidak memerlukan aplikasi yang kalian install di smartphone kalian masing-masing, tetapi kalian tinggal mengunjungi situs canva.com. Oke, itu tadi tutorial cara untuk membuat sebuah thumbnail yang cukup mudah, gampang dilakukan. Kalian tidak perlu menginstal sebuah aplikasi di smartphone kalian masing-masing, sehingga itu mungkin bisa memberikan beban untuk smartphone kalian. Jadi kalian tinggal mengunjungi situs canva.com. Kemudian cara untuk membuatnya juga mudah dilakukan. Jadi dengan menggunakan Canva ini, saya yakin kalian akan lebih mudah dalam membuat sebuah thumbnail video yang kalian buat. Percuma ketika video kalian itu bagus, kemudian thumbnailnya itu asal-asalan dan kurang menarik mungkin untuk para penonton. Kemudian juga ketika kalian itu mungkin tidak punya PC atau komputer atau laptop di rumah kalian, ketika nge-YouTube itu cuman pakai smartphone atau HP, maka di situ untuk Canva ini juga bisa kalian akses menggunakan smartphone kalian. Caranya sama, yaitu kalian masuk ke browser yang kalian install di smartphone kalian, kemudian kalian kunjungi situs canva.com. Kemudian mungkin supaya editingnya itu lebih detail, kalian bisa melakukan rotasi layar sehingga tampilannya itu lebih besar.
dan mungkin kalian editingnya itu bisa lebih detail, kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial yang saya buat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan tentunya saya berharap ketika kalian nanti akan membuat sebuah thumbnail itu kalian tidak lagi kesulitan dan ribet. Jadi kalian bisa langsung aplikasi, kalian bisa memanfaatkan untuk Canva. Dan tentunya untuk thumbnail yang kalian hasilkan nanti adalah thumbnail yang bagus, menarik, dan sedap untuk dilihat. Sehingga nanti untuk YouTube itu harapan saya bisa dihiasi dengan thumbnail-thumbnail yang menarik dan enak untuk dilihat. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, dan terutama buat kalian yang sebagai YouTuber pemula. Semoga kalian nanti dalam membuat thumbnail itu tidak lagi kesulitan dan ribet. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung, mensupport channel ini. Tentunya kalian harus menekan tombol notifikasi atau loncengnya, silahkan dihidupkan, sehingga ketika saya upload video tips, trik, dan tutorial untuk kalian semuanya, itu kalian tidak ketinggalan. Akhirnya saya Happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.